Suja sakit. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar melanjutkan materi yang baru. Namun sebelum kita belajar tentang materi talor, saya minta perwakilan dari kalian mau menyampaikan berdoa kepada ini. Yang menyampaikan berdoa, ya silakan. Andi, silakan siapa? Siap. Pak duduk, siap. Siap. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dalam hati. Berdoa, mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Andi sudah memimpin doa. Nah, jelas. Ya, Pak. Jelas. Kayak gini kan, Pak? Ya, Pak, begitu. Kayak gini, Pak. Nanti perangkainya boleh dari pasar Pak. Sudah baca. Yang lainnya boleh biasa lagi. Nah, di sana kan ada dua. Nanti yang sebelah kiri diletakkan gelas kimia yang berisi air. Yang sebelah kanan buat lagi seperti ini. Nanti yang sebelah kanan diisi dengan minyak volume yang sama. Kalian nanti diisinya di sini ada tulisannya gelas kimia di sini. Ada yang 100 ml. Posisinya sama. Jangan sampai airnya 100 ml tapi minyaknya 200. Jadi harus sama. Kalau 100 semua. Iya, Pak. Siapa? Sudah? Iya. Ya, seperti itu. Pak. Jadi kakinya ada, kakinya sudah ada 3. Ini yang namanya tatakan. Makan, Pak. Ini udah makan, Pak. Nah, di sini nanti buat 2. Bapak, saya termometernya udah nyala nih, Pak. Termometernya. Kan lilinnya belum dinyalain. Nanti di sini ada 2. Satu berisi minyak, satu berisi air. Iya, Pak. Kalau sudah, baru lilin tadi. Nah, habis itu dinyalain lilinnya. Kalau sudah, taruh di sini lilinnya tuh. Tuh di sini. Oh, di bawah sini. Ya. 3 bahan ajar yang berbeda. Yang pertama ada PowerPoint, kemudian ada video, ada komik. Itu untuk yang diferensiasi konten. Kemudian untuk yang diferensiasi proses, menurut hasil pengamatan kami, di sana Pak Agus sudah mengelompokkan siswa secara fleksibel jadi 3 kelompok. Kemudian ada variasi waktu yang dilakukan dalam pengukuran. Itu merupakan bagian dari diferensiasi proses. Kemudian diferensiasi produk, Pak Agus sudah melakukan eksperimen penelitian. Jadi hasilnya itu suhu yang dihasilkan itu berbeda-beda. Itu diferensiasi produk. Kemudian yang kedua, rangkuman kalornya harus dikumpulkan dalam bentuk produk yang berbeda. Tadi ada yang berbentuk sama Pak Agus, apa ya? Nah, itu termasuk kategori diferensiasi produk. Mungkin yang kami amati seperti itu. Kemudian pertanyaan dari saya adalah, boleh Pak Agus ceritakan kembali bagaimana profil murid Pak Agus ini? Kemudian yang selanjutnya, kebutuhan belajar apa saja yang ada pada murid Pak Agus ini dan mohon dibenarkan. Kemudian yang ketiga, respon kebutuhan belajar tersebut. Maka silakan Pak. Dari yang sudah dilakukan pada pertemuan sebelumnya di awal itu, kami bisa memetakan untuk kelas ini yang terdiri dari 3 kelompok, sana situ soal itu, ternyata dari hasil tes diagnostik itu dapat dikelompokkan, ada yang senang pada visual, ada yang senang pada audio visual. Makanya di sini kami membuat bahan ajar juga menyesuaikan dari kebutuhan belajar atau profil belajar peserta didik. Yang memakai visual di sana, saya memberikan bahan materi itu berupa PPT visual dan juga komik, terus buku, ya kan paket bahan belajar. Kemudian yang audio visualnya itu karena ada gambar dan ada suara, maka kita mencoba untuk menyediakan tampilan video pembelajaran. Itu
itu untuk mengabdi lisan. Itu sebagai profil pelajar peserta didik. Dan kami sengaja dalam pembentukan kelompok ini tidak didasarkan pada profil tadi. Bukan berarti yang kelompok visual sebelah sono gitu. Yang kelompok audio visual sebelah sini itu tidak. Kami mencoba dalam pembuatan kelompok ini membaur, tidak terpeta-petakan. Bukan berarti kelompok audio nanti yang dipelajari audio itu saja, tidak. Tapi di sini membaur. Dalam artian dalam kelompok itu ya yang profil belajar audionya ada, yang visualnya ada, yang audio visualnya juga ada. Sehingga dalam satu kelompok ini ketika melakukan eksperimen atau percobaan saling melengkapi. Yang sukanya audio, yang sukanya audio visual, dia membuka teorinya itu dalam satu kelompok. Yang sukanya visual ya, PowerPoint-nya atau komik. Pembelajaran diferensiasi, saya merasa bingung dan juga hal baru karena baru mendengar istilah diferensiasi. Ternyata setelah mempelajari modul itu, ini sudah beberapa hal dilakukan di pembelajaran saya dan semoga kedepannya saya bisa mengimplementasikan setiap pembelajaran di kelas. Terima kasih. Sebelum saya belajar pembelajaran berdiferensiasi itu mengenalkan suatu pembelajaran yang ada tidak teratur. Nah, setelah mempelajari diferensiasi ternyata emang di dalamnya cukup sangat unik, dan ketika dikatakan siswa itu ada daya tertarik pembelajaran siswa terhadap pembelajaran, sehingga kelihatan hasil dari belajar siswa itu agak meningkat. Siap kemana? Siap Madan. Mungkin apa yang disampaikan teman-teman sama, artinya kita sudah sering melakukan, tapi kita tidak sadar. Oleh karena itu mungkin dari belajar sini kita akhirnya paham artinya kebutuhan Word itu adalah penting dalam belajar. Terima kasih. Sama-sama. Sudah diwakili sama teman-teman, tapi pada dasarnya pembelajaran berdiferensiasi adalah menggali potensi diri siswa dalam satu pembelajaran yang dimana di dalamnya ada satu proses, produk, dan hasil dari sebuah pembelajaran yang menggali kemampuan siswa sehingga pembelajaran yang kita lakukan lebih maksimal. Monggo. Jawaban Sama. Sebelum saya Pembelajaran berdiferensiasi, saya sebelumnya menurut saya tidak memerlukan pemetaan gitu ya. Jadi rata saja, sama. Jadi setelah mempelajari modul ini, saya melakukan pemetaan supaya pembelajaran yang jadi mungkin sebelumnya saya biasanya ngasih tugas itu hanya satu tugas sama, misalkan video-video semua, misalkan dari Canva, poster semua. Tapi semenjak belajar di modul ini, jadi saya lebih paham, oh ternyata anak-anak itu mengumpulkan hasil atau produknya sesuai kemampuan mereka, apakah dari visual, apakah dari misalkan poster dan yang lainnya. Jadi saya lebih paham seperti itu biar anak-anak tahu kemampuan diri sendiri. Biasanya mereka tuh tidak paham atau tidak tahu kemampuan saya di mana, ikut-ikutan sama temannya. Itu terima kasih. Ya mengecek bagus banget ini RPP ini. Tuh ada refleksi. Enggak maksudnya barangkali ini sih ada penilaian pengetahuan ada pusat keterampilan. Dari situnya saya berpikirnya sosial ya. Itu
together menulis buat diperlihatkan. Baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada hari ini kita dapat berjalan dengan lancar. Untuk memenuhi doa, mangga kepada ketua kelas, ya Pak Yatno, dipersilakan. Yatno. Sebelum kita belajar, mari teman-teman kita berdoa dalam hati sesuai kepercayaannya. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam.